Apa pentingnya penelitian ini dilakukan? Sebuah pertanyaan yang sering kali ditanyakan oleh penguji, namun kadang mahasiswa banyak yang bingung. Bagaimana menjawabnya? Silahkan simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skripsi Bisa. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate yang tentunya ini akan bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Nah, di video kali ini kita akan kembali membahas mengenai salah satu pertanyaan dari penguji yang yang sering sekali ditanyakan saat seminar proposal ataupun saat sidang skripsi, yaitu mengenai apa pentingnya penelitian ini dilakukan. Nah, ini adalah pertanyaan yang sangat mendasar sekali, namun tidak sedikit mahasiswa yang kesulitan menjawab ini. Padahal sebetulnya pentingnya penelitian ini dilakukan sudah terjabar jelas dan seharusnya sudah terjabar jelas di bagian latar belakang kalian. Ya mungkin karena mahasiswa grogi ya, antara dua kemungkinan sebetulnya, antara grogi dan memang nggak dicantumkan dalam latar belakang mengenai pentingnya penelitian atau urgensi penelitian. Nah, ketidakmampuan mahasiswa untuk menyatakan urgensi penelitian di dalam latar belakang ini merupakan sebuah fenomena yang sering sekali dilakukan mahasiswa saat menyusun skripsi. Seharusnya ini sudah harus di luar kepala ya. Sebelum kalian mengajukan judul pun sudah harus terpikir kenapa ini harus dilakukan. Sehingga yang katanya pertanyaan ini adalah pertanyaan sulit, seharusnya ini bukan pertanyaan sulit, melainkan pertanyaan yang dasar yang memang secara logika harusnya mahasiswa sudah tahu, sebelum diuji pun sudah tahu ini kenapa harus dilakukan penelitian. Ya, itu ada di latar belakang. Ya, urgensi ini dapat dikatakan sebagai tingkat pentingnya melakukan penelitian. Jadi seberapa penting penelitian ini dilakukan. Oke, kita langsung saja. Saya ilustrasikan dengan sebuah contoh. Misalnya ada seorang mahasiswa yang meneliti mengenai branding di media sosial. Pentingnya branding di media sosial. Kan akan ditanya tuh, kenapa itu penting diteliti branding di media sosial ini. Nah, di latar belakang pasti mahasiswa tersebut akan mencantumkan data-data terkait itu. Misalnya hampir 68,9% penduduk Indonesia ini mempunyai akun media sosial, atau hampir sepertiga dari hampir setengahnya penduduk Indonesia atau rakyat Indonesia ini mengakses media sosial dan punya akun media sosial. 75%-nya akun aktif. Nah, ini contoh ya, ini contoh. Alokasi waktu mereka misalnya 1/3 dari waktu yang dikeluarkan. Nah, itu ada misalnya ya. Nah, sebetulnya itu merupakan sebuah data yang sudah mengarahkan kenapa branding ini perlu dilakukan. Karena memang sebagian besar masyarakat Indonesia itu ada di media sosial dan kita perlu melakukan branding di media sosial. Apalagi misalnya alokasi waktunya cukup lama mereka keluarkan di media sosial, sehingga itu jadi urgent sekali untuk diteliti. Ya, maka dari itu ya, kenapa branding ini penting diteliti, akan ada kontribusi-kontribusi kepada pihak terkait. Misalnya para
pengusaha dan lain sebagainya ya. Jadi jawabannya sesimpel itu ya. Ketika ditanyakan kenapa penelitian ini penting dilakukan, kalian pun bisa menganalogikan seperti itu ya di penelitian kalian. Kalian bisa jelaskan hal-hal yang memang jadi masalah, dan kalau kita tidak lakukan penelitian ini tidak akan optimal, kan begitu. Nah, masalah-masalah tersebut ada di latar belakang penelitian kalian. Sehingga setelah latar belakang kan kita rumuskan masalah ya. Dan ketika rumuskan masalah ada tujuan dan kemudian ada manfaat. Nah, itu sebetulnya sudah satu hal yang jadi dasar kita untuk menjawab pertanyaan itu. Maka jawaban sederhananya begini ya. Kenapa penelitian ini penting dilakukan? Pertama, kalian bisa jawab ya. Bisa jawab dengan fenomena dan masalah ya yang terjadi saat ini, sehingga itu kalian jelaskan untuk mengarah bahwa penelitian ini dilakukan karena itu. Nah, yang kedua, kalian bisa jawab juga dengan menjelaskan kontribusi penelitian kalian dari masalah yang kalian paparkan sebelumnya kepada pihak-pihak terkait atau kepada masyarakat, sehingga ada dampak positif ketika penelitian ini dilakukan. Atau ketika tidak dilakukan penelitian ini, tidak akan memberikan kontribusi apapun yang tidak lebih baik gitu ya. Maka dari itu bisa diperjelas seperti itu, perjelas dengan satu fenomena dan masalah yang jadi satu peluang kenapa penelitian ini dilakukan. Kemudian yang kedua, jawab dengan penelitian ini memberikan satu kontribusi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, entah itu kepada masyarakat, entah itu kepada pihak perusahaan ataupun kepada pemerintah. Nah, maka di sana akan muncul kenapa penelitian ini penting dilakukan ya. Ini sebetulnya pertanyaan yang mendasar namun kadang dianggap sulit ya. Sulit di sini ya bisa jadi karena memang tidak ada satu urgensi di dalam latar belakang, dan sebagian besar mahasiswa itu kurang mampu memunculkan satu urgensi penelitian di latar belakangnya. Kalau misalnya di awal sudah berangkat dari satu masalah kemudian muncul penelitian, itu tidak akan jadi masalah pertanyaan ini. Apalagi saat proses bimbingan, dosen akan mengarahkan bagaimana membuat statement-statement yang bisa memunculkan sebuah urgensi atau penelitian ini jadi penting untuk dilakukan ya. Jadi ini pertanyaan mendasar yang seharusnya tidak ditakutkan karena itu harus sudah ada di luar kepala. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.